Oh, halo, halo. Ya, sorry, ke-mute. Ya, ikutan ke-mute. Oke, sorry, sorry. Nah, mungkin banyak yang udah tahu juga ya kalau tentang micro interaction itu. Jadi gue pengen buat yang udah tahu pengen ngerimain aja, buat yang belum tahu mudah-mudahan ini bermanfaat bisa nambah pengetahuan tentang micro interaction. Oke, next. Nah, apa sih sebenarnya micro interaction itu? Next lagi. Nah, di sini kita lihat alur workflow dari micro interaction. Micro interaction ini terdiri dari dua unsur ya, ada trigger sama feedback. Nah, trigger ini adalah aksi yang dilakuin sama user. Bisa juga aksi yang terjadi oleh perubahan sistem. Contohnya nih, misalnya kalau yang dilakuin sama user itu, misalnya kita ngeklik suatu button, terus button itu berubah jadi mengeluarkan interaksi. Misalnya di Twitter nih, kalian kalau misalnya nge-love tweet itu kan ada kayak ketikan love-nya gitu ya. Nah, itu tuh feedback atau respon yang dikasih oleh sistemnya. Itu namanya micro interaction. Nah, buat yang dari sistem nih, contohnya aksinya gini, kita lagi di satu aplikasi, kita nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba ada notifikasi misalnya, terus langsung kayak berubah goyang-goyang kayak gitu, nandain kalau kita dapat notifikasi. Itu micro interaction yang terjadi dari perubahan sistem. Jadi trigger ini bisa terjadi oleh user sama sistem sendiri. Feedback yang dikasih oleh dari micro interaction itu namanya respon, disebut lingkupnya ini adalah micro interaction. Oke, next. Nah, jadi lewat interaction ini sebenarnya kita bisa ngebangun relationship antara user kita dengan produk kita. Nanti lebih jauh bakal ada penjelasannya. Next. Nah, kenapa sih micro interaction itu penting? Next lagi. Kalau kita perhatiin ya, sebenarnya micro interaction itu kan kayak elemen yang kecil banget ya. Mungkin malah nggak kelihatan ya secara kayak kasat mata default sebelum kita ngelakuin aksi kayak gitu. Tapi kenapa kita perlu taruh perhatian ke micro interaction? Next. Nah, yang pertama nih, kita bisa encourage engagement. Jadi kayak pengen bisa ngedorong keterikatan sama user nih. Contohnya kayak gini deh. Misalnya lu nih ngedikin mata ke cewek, terus ceweknya tuh diem aja gitu. Coba compare sama kita ngedikin mata ke cewek, terus ceweknya kasih senyum gitu feedbacknya. Nah, kan engage kan, jadi beda gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi experience offline, misalnya kita belanja di warung lah, beli permen misalnya, terus penjualnya itu cuma kasih aja tuh permennya. Compare sama belanja di Alfamart, terus penjualnya, kalau di Alfamart mbak kasirnya ngomong terima kasih, selamat berbelanja kembali gitu. Nah, jadi ada engagement di situ antara user dengan atau si penjualnya itu. Oke, yang kedua, displaying system status. Nah, ini sesuai dengan heuristic evaluation. Jadi, kalau di heuristic itu ada teori di mana aplikasi itu kita harus ngasih tahu ke user sejelas mungkin tentang aplikasi kita tuh statusnya lagi kayak gimana nih. Nah, contohnya di sini. Kalau misalnya kita upload satu gambar ke misalnya, atau upload video deh ke YouTube misalnya, itu kan ada progress bar tuh. Nah, progress bar itu yang ngasih tahu sebenarnya ke kita kalau dia itu lagi jalan sistemnya. Padahal walaupun bisa aja nggak terjadi apa-apa gitu. Bayangin misalnya kita ngupload video, terus aplikasinya atau websitenya diem aja, nggak ada progress bar, nggak ada loading. Jadi user tuh nggak tahu statusnya ini working atau lagi lag. Nah, kayak gitu. Itu wajib. Oke, yang ketiga buat providing error prevention. Nah, ini sebenarnya bisa ngecegah error juga. Misalnya ya, kalau misalnya kita lagi scroll di suatu aplikasi, terus kita ngeklik suatu button yang nggak sengaja, anggap aja ambil contoh di Twitter, kita scroll, terus tiba-tiba pencet love, tapi nggak sengaja gitu pas lagi scroll. Nah, kita jadi aware gitu dengan adanya micro interaction itu. Nah, pas kita aware, jadi kita bisa revert back gitu. Kita bisa, unlike lagi gitu. Terus yang terakhir nih ada bisa komunikasiin brand. Nah, yang ini
kalau kalian tahu ya, kalau di aplikasi-aplikasi Google itu pasti kalian aware deh tentang material design. Nah, kalau misalnya klik apapun gitu di aplikasi-aplikasi Google, kalian pasti ngerasa ada bedanya dengan aplikasi lain. Kalian bisa tahu lah identitas si Google gitu kayak gimana di material design. Misalnya nih button, kalian pasti klik, pas kalian klik itu pasti ada efek cahaya atau kayak tetesan air gitu. Nah, Google nerapin itu buat ngasih tahu identitas brand dia, desainnya dia. Material design itu seperti itu, kayak gitu. Oke, next. Nah, terus kapan sih kita interaction, micro interaction ini? Sini gue coba ambil beberapa sampel, langsung aja next. Nah, yang lewat. Nah, yang pertama nih ada di swipe biasanya. Nah, swipe ini menurut gue yang mungkin gampang juga diimplement sama developer karena di iOS sama Android sendiri pasti udah ada apa ya, komponen natifnya buat bikin slide kayak di tab gitu kan. Jadi bisa di slide kanan kiri, swipe. Oke, next. Terus di data input. Nah, di sini contohnya di masukin password. Jadi di sini ada indikator seberapa strongnya password itu. Jadi ini bisa user tuh tanpa apa ya, harus submit dulu, dia juga udah tahu gitu. Berapa password yang dia buat itu udah seberapa strength gitu. Next. Nah, ini yang tadi gue bilang current system status. Contohnya ini lagi ngupload apa nih ceritanya, something lah. Terus ada progress bar nih yang nunjukin kalau dia lagi berapa persen jalannya atau uploadnya. Next. Nah, yang paling banyak nih sekarang di aplikasi-aplikasi itu di onboarding ya, dipakainya onboarding atau empty state. Jadi buat nunjukin kayak mungkin tutorial atau kayak ngasih value proposition ke produknya. Welcome screen. Oke, next. Jadi kuncinya sih ketika kita ngedesain produk atau kita pengen bikin ada interaction-nya, bikin itu ke senatural mungkin sih. Jadi anggap aja kita bikin produk kita itu lagi berkomunikasi sama user atau pelanggan kita. Next, conclusion-nya sebenarnya produk yang udah bagus itu kalau misalnya kita tambahin micro interaction itu bisa lebih keren lagi sih. Dia bisa membawa value, jadi kayak kendaraan buat komunikasiin si brand atau produknya sendiri ke user kayak gitu. Jadi intinya dengan micro interaction kalian bisa lebih dekat lah, berhubungan nggak kayak user kita tuh nggak cuma berhubungan sama robot atau aplikasi yang kayak gitu-gitu aja, tapi ada komunikasinya gitu. Next. Ya, dari gue sekian ya tentang micro interaction. Jadi gue mau berpesan aja sih sebenarnya, selain produk itu harus bagus dari sisi desainnya, kita tuh sebagai desainer juga harus punya pengetahuan tentang komponen-komponen yang kita buat, interaksi-interaksi yang kita buat. Sebisa mungkin produk itu nggak cuma indah gitu, tapi gampang gitu dipakai sama user. User juga makanya enak gitu, mudah kayak gitu. Jadi yang desain yang bagus itu belum tentu usernya gampang makanya. Hati-hati nih buat desainer yang terlalu fokus ke desain tapi agak-agak apa ya, lupa dengan experience-nya kayak gitu. Oke, lanjutannya dari micro interaction bisa langsung ke Mas Raffi. Kita langsung aja ke workshop Figma prototyping-nya. Thank you. Silakan, Raf. Mas Raffi kayaknya ke mute juga deh.
Halo, Mas Raffi? Prof? Oh, ini. Nah, Ke-mute kayaknya. Halo, halo. Nah, nice. Ya ke-mute berarti. Sip. Oke. Kenalin, namaku Raffi. Aku UX designer, organizer juga di Design Jam Indonesia. Kalau misalkan kalian mau nyari kontakku, bisa cari aja @raffi_mafunda dimanapun, mau LinkedIn, mau Instagram, mau Dribble, dimanapun itu. Di sini aku mau sedikit sharing tentang Figma prototyping kayak gitu. Oke, so banyak nih waktu kemarin kita nge-share tentang prototyping tool gitu. Banyak nanya, Mas, bagusnya kalau saya mau belajar prototyping kayaknya apa ya? Pada pengen nyoba prototype sama principal bagus mana ya, Mas? Gitu. Figma InVision sama Marvel App bagus mana ya kayak gitu. Nah, sebenarnya jawabannya itu balik lagi sih ke kalian, kayak kebutuhan kayak gimana yang kalian butuhin itu dengan prototypingnya, dan gimana kalian bakal makainya kayak gitu. Nah, ya karena prototyping itu fungsinya banyak sih. Either itu kita showcasing micro interaction kayak tadi yang sempat dimention sama Kak Anur, atau itu cuma untuk visual exploration, atau untuk showcase ke klien, atau cuma buat testing solusi. Nah, jadi aku categorize nih beberapa prototyping tools itu based on 4 parameter ini. Jadi kayak animation control, di mana kita bisa mengatur animasinya seindah mungkin, seluas mungkin dari si prototype kita. Terus keamanan dari sisi dompet juga itu harus. Nah, habis itu seberapa mudah toolsnya dipakai. Sama terakhir interaction controlnya, di mana kita bisa membuat si prototype kita itu bisa diinteraksi, maksudnya bisa di swipe, bisa diklik gitu. Karena nggak sekedar cantik secara visual, tapi juga dia interaktif tadi, dia menerima feedback dan menerima aksi kayak gitu. Oke, nah ini salah satu tools yang lagi booming, yang sampai teman-teman dari Halo Designer itu bikinin webinarnya, which is Framer ya. Nah, Framer menurutku kelebihan utamanya dia itu advanced rapid prototyping tools. Jadi dia emang dibuat khusus untuk prototyping. Jadi itu ada beberapa fitur. Jadi kayak untuk dia ada fitur Magic Motion yang sebenarnya sama kayak logikanya sama kayak Smart Animate-nya Figma atau Auto Animate-nya XD gitu. Cuma dia benar-benar magic. Nah, kalau kalian nggak ngerti gimana magicnya, nanti coba aja pakai Framer. It's literally magic sih. Lalu kedua dia sudah support Figma import gitu kan. Dia sudah nge-support Figma import. Terus sekarang dia juga sudah running on the web gitu kan. Dan freemium, tapi hanya terbatas untuk 3 project. Yang kerennya juga dia banyak berbagai macam predefined interaktif komponen kayak page yang bisa di swipe gitu kan, button yang dia ada hover, ada klik, ada click state-nya, ada input yang bisa di type, ada checkbox juga. Nah, cuma cons-nya kalau dari aku itu pertama kita ada ini sih, transition buggy sih. Jadi kadang kayak ada pada saat kita setup si Magic Motion-nya, itu dia nggak smooth, bisa aja kayak ada komponen beberapa yang keikut ke animate yang sebenarnya kita nggak pengen animate. Nah, itu agak susah. Terus kedua, dia design approach-nya berbeda sih. Jadi si Framer ini karena dia emang berfokus ke sisi prototyping, menurutku dia bukan tools yang ideal untuk kamu UI design kayak gitu. Terus kedua, dia ada beberapa basic tools inconvenient yang kayak misalkan control basic kayak misalkan text, frame, dan segala macam tuh dia agak beda sama tools-tools yang lain yang sudah cukup awam di kita gitu. Tapi kalau misalkan kalian sudah cukup bisa memfamiliarkan diri dengan Framer, menurutku itu bukan jadi halangan lagi. Oke, next, InVision Studio.
Nah, jadi Vision Studio ini, wah, dia kerennya dia free, ada fitur auto animate, terus kita bisa atur sequence kontrolnya, kita bisa atur keyframe-nya, kita bisa atur delay, kita lebih sana kayak gitu. Jadi kayak mungkin kayak apa ya, kayak prototyping tool slash After Effects lah kayak gitu. Nah, cuma dia cons-nya ini sih, kalau menurutku pribadi dia tidak ada Figma import atau export sketch import kayak gitu. Nah, sedangkan basic tools-nya dia masih agak susah kayak gitu. Dia kayak masih agak susah untuk kalau misalkan kita mau bikin desain yang pixel perfect, itu menurutku masih takes time banget di InVision Studio. Kalau misalkan nih seandainya aja InVision Studio itu bisa Figma import gitu, ini bakal jadi main tools untuk prototyping sih. Nah, itu kalian bisa lihat barangnya ya. Jadi animation control-nya bagus, budget safety-nya karena dia free bagus, easy to use, gampang juga. Interaction control-nya ya standar lah, tidak terlalu keren, tidak sekeren Framer sih. The next, Protopie. Protopie ini prototyping tools yang paling advance yang pernah aku tahu sih. Yang meant to be designer ya. Jadi dia ada conditioningnya, kita bisa set variabel gitu, kita bisa set kondisi animasi apa muncul saat apa gitu. Terus kita bisa sequence control, kita bisa atur keyframe tadi kayak InVision, kita juga bisa akses device sensor kayak gravitasi, 3D touch kayak gitu. Terus dia juga bisa setup dynamic interaction pakai formal sama variabel. Jadi memungkinkan membuat kita bikin prototyping yang kayak kita ngedrag contohnya itu kita ngedrag folder kayak gitu, itu memungkinkan untuk di prototype. Dan dia juga ada Figma importnya. Satu-satunya kekurangannya dari Protopie ya dia berbayar. The next, ini Figma prototyping. Sebenarnya di Figma prototyping kelebihannya itu dia pertama dia all-in-one tools. Kemarin teman-teman dari penggiat desain, Kariski sempat survei sedikit, rata-rata dari teman-teman main toolsnya itu 80% lebih itu udah pakai Figma. So jadi menurutku nggak ada lagi ini sih keterbatasan untuk kalian memfamiliarkan diri sama Figma gitu. Lalu kedua dia free jelas. Nah, tiga dia ada Smart Animate dan beberapa fitur lain kayak plugin, overlay dan trigger. Nah, terus cons-nya dia laggy for mobile sih. Dia performa dari Smart Animate-nya masih kalah jauh sih kalau aku bilang sama Magic Motion. Nah, terus kedua dia limited interaction dan animation ya. Gitu. Nah, terus nih kalau misalkan kalian pernah lihat tools-tools yang lain itu ada Sketch, ada XD, ada Figma, Marvel, InVision, Principle, yang tengah itu aku lupa itu. Page apa rasanya? Protopie, Kite, Origami itu punya Facebook, dia condition based banget. Terus ada Framer, ada Studio. Nah, semakin ke atas itu berarti semakin susah, semakin ke kanan itu berarti semakin mudah. Nah, ya kayak yang aku jelasin tadi ya, posisinya Studio itu sebenarnya bagus tuh. Dia sangat bagus menurutku. Cuma dia tergolong yang sangat bagus dan sangat mudah digunakan. Cuma dia tidak ada Figma import. Satu-satunya kekurangannya itu menurutku. Terus kesimpulannya ya tools itu cuma tools sih. Yang paling penting itu kalian tahu kebutuhan kalian dan kemampuan kalian. Kalau misalkan kalian mampu buat beli Protopie, ya belilah. Tapi bisa nggak kalian makainya? Butuh nggak kalian kayak gitu? Dimulai kecil gitu kan. Terus perdalam banget. Nanti kalau misalkan kamu sudah mendalami satu tools maupun itu tools apapun, pada saat transisi ke tools manapun bakal lebih gampang. Ya, kayak gitu. Iya, gimana? Ini slide-nya kayaknya nge-stuck deh di Protopie, masih di Protopie dari tadi. Oh, sebentar ya. Oh, udah jalan. Oh, shit. Ada beberapa tadi yang nge-stuck. Oke. Nah, aku lanjutin ya, jelasin ya. Jadi yang penting ini sih kita pelajari salah satu aja dulu yang paling biasa kita gunakan.
Kalau kalian awam dengan XD, ya coba pakai XD aja dulu. Kalau misalkan kalian awam pakai pakai Sketch, ya dalamin Sketch aja dulu. Yang penting pelajari satu dan perdalam, kuasai semua tekniknya. Jadi kalian bisa punya satu istilahnya niche atau expertise di situ kayak gitu. Nah, ya gimana nih kalau misalkan ya kita masih pemula nih, terus nggak punya pemasukan, tapi pengen bikin animasi-animasi yang keren kayak gitu kan ya. Kasih tahu nih, Figma itu sebenarnya udah lebih dari cukup sih buat kalian bikin animasi yang keren. Nah, buat lebih jelasnya, aku langsung kasih tahu aja ya. Kita langsung masuk ke sesi workshop aja. Boleh aku share dulu ya. Kalian kalau misalkan yang belum belum download filenya, bisa di-download dulu mungkin. Link filenya di ini ya, di chat. Oke, sebentar. Nah, kalau kalian yang sudah sudah buka filenya, itu masuk ke bisa masuk ke page tutorial. Nah, di sini aku ada 10 base animation yang bisa kalian coba. Nah, pertama kita bakal ngebahas caranya bikin tab. Ini aku yakin kalian semua udah pada paham sih. Cuma ntar kita lihat lah. Kita udah bikin tab, terus ada expendables, terus next ada swipe action. Caranya bikin swipe action, kalau di list, kayak itu di menu. Ini animation, ntar ini aku jelasin sedikit, ini masuk ke prinsip ke animasi sih, tentang memberi anticipation. Terus ada draggable bottom shape. Terus ada delay and entrance. Wait, aku coba share ini deh, share screenku deh, daripada Chrome. Sebentar ya. Oke, nah bisa coba kita play ya. Nah, jadi animation tab itu yang kayak gini nih. Ada transisi antar tab. Jadi dia nggak langsung nggak cuma ngubah kontennya doang, tapi dia juga ada transisi antar kontennya. Kalau misalkan dilihat sini, dia si body kontennya itu juga ikut bergeser. Dan next itu ada expandables. Ini masih basic. Jadi kontennya dia bisa ter-expand. Oke, next. Ada swap action. Ini kalau misalkan kalian mau bikin animation delete, jadi swipe, terus hapus gitu. Nih. Terus next ada anticipation. Nah, anticipation ini mode kita kayak lebih in-depth lagi ke animation principle-nya. Misalkan kayak gini. Jadi dia nggak cuma kayak yang hilang langsung, tapi dia ada aba-aba mau menghilangnya kayak gitu. Kalau misalkan lihat dia ada mundur ke belakangnya sedikit gitu.
Oke, next. Ini terus next ada draggable bottom sheet. Itu bottom sheet yang bisa ter-expand kayak gini. Oke, next. Terus ini ada delay entrance. Nah, kayak gitu. Jadi meskipun kita kontrol animation-nya itu di Figma itu sedikit, tapi kita bisa masih tetap ngasih delay dalam entrance komponen kita atau animasi kita kayak gitu. Nanti aku coba jelasin caranya. Terus ini next ada scroll to. Ini kalau misalkan kalian mau bikin kayak komponen dia mau scroll ke bawah, kayak gitu. Terus next itu ada parallax swipe. Ini jadi yang dia konten di dalamnya, dia terswipe-nya sedikit berbeda dengan, atau kita nambah efek secondary action di konten di dalamnya. Next ada master detail, kayak gitu. Jadi kayak kita misalkan dari card di home, kita mau masuk ke detail si artikelnya. Nah, terus terakhir ini ada fancy nav drawer. Nah, kurang lebih kita bakal ngebahas semua ini di workshop kali ini. Tapi nggak cuma kita bikin per animasinya ini per bagian, tapi kita juga ntar nyoba untuk bikin yang full connected-nya. Jadi kayak anggaplah mereka suatu apps yang semua terhubung, semuanya dia bisa bersatu jadi satu prototipe yang utuh kayak gitu. Nah, ini ada cukup banyak ya. Oke, nah kita balik ke si page tutorialnya ini. Nah, jadi kita mulai bahas satu persatu nih. Kalau misalkan kalian belajar masih pertama banget belajar konsep tentang Smart Animate, coba pelajari dari si tab ini dulu. Jadi tab ini kita pingin pertama hal paling simpel adalah kita pingin si tab indikatornya ini dia bisa bergerak ke kanannya sini, ke bawah tab yang aktif kayak gitu, atau tab tujuannya. Nah, di sini yang paling simpel jelas kita pertama bisa copy si ini. Kalau misalkan karena konsepnya Smart Animate itu dia adalah menyamakan komponen yang sama dengan nama yang sama. Ya, kalau misalkan kalian lihat, ini aku klik di rectangle bagian sini, rectangle yang bagian sini itu dia ikut ter-highlight nih. Lihat nih, dia ada highlight kecilnya. Nah, berarti ini mengindikasikan kalau misalkan komponen kedua komponen ini terkoneksi kayak gitu. Nah, di sini ada tab indikatornya. Nah, tab indikatornya ini udah terkoneksi ke sini, di sini dia ganti warna. Maka pada saat kita set animation, nah pada saat kita nanti set animation di sini kita set prototype, ini diklik ini. Nah, dia bakal langsung mengkoneksikan. Nah, kalau misalkan kalian pakai Smart Animate, yang si animation ini diubah ke Smart Animate. Yang di sini koneksikan balik ke bagian sini. Begitu. Dengan Smart Animate juga jangan lupa. Nah, setelah dicoba di sini, nah, cuma di sini masalahnya dia baru si tab indikatornya doang nih yang terhubung gitu kan. Yang konten bawahnya dia belum ada transisi yang kayak tadi. Nah, di sini kita tinggal kita sedikit modifikasi sedikit nih dari yang bagian sini. Nah, ini dia jadi sebagai satu kesatuan tersendiri kan.
Nah, kita ke grup ini dan kita coba grup bagian sini. Nah, sekarang kita coba rapatkan mereka sedikit. Nah, daripada kita pisahkan mereka sebagai dua komponen yang berbeda dalam masing-masing page-nya, gitu kan. Karena tadi kita pengen ada animation swipe-nya, gitu kan. Jadi kita harus koneksikan mereka sebagai satu kesatuan. Nih, kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian lihat yang di page bagian sini, ini aku nggak klip, nah. Jadi dia jadi satu kesatuan kayak gini. Nah, logikanya pada saat kita di tab kedua, posisi screen-nya sini, komponen body-nya ini, dia bakal seperti ini. Tapi pada saat nanti di posisinya dia bakal di tab 1, dia bakal berpindah seperti ini. Kayak gitu. Nah, jadi bagian sini, kalian sudah bikin ini tadi, masukin sini. Nah, sekarang kalian tinggal copy komponennya ini yang sama tadi ke halaman yang awal. Lalu diubah. Atau digeser kalau mau manualnya nih. Nah, kalau sudah kayak gini, balikin ke tadi. Terus kita coba lihat di si tutorialnya dia sudah terswipe. Simple nih, Smart Animate. Ya kan? Nah, sekarang kita udah mulai masuk ke mulai dalam-dalam nih. Nah, next kita pengen nyoba bikin si yang namanya expandables. Si expandables ini saat apa sih si item yang paling atas ini diklik, dia bisa mengeluarkan item 2 di bawahnya. Nah, caranya adalah pertama kita bikin si elemen ini, atau kita bisa ambil dari yang sini aja. Nah, kita grup semua ini karena tadi dia datangnya dari bawah kan. Kita pengen dia datang, kita pengen dia memanjang ke bawah dan mendorong elemen yang lain gitu kan. Berarti kita grup mereka, kita pertama grup ini, satu komponen ini ke dalam frame. Kenapa dalam frame? Karena kalau dalam frame kita bisa resize yang frame-nya tanpa mempengaruhi elemen dalamnya. Beda kalau misalkan kita pakai grup nih. Beda kalau misalkan kita pakai grup. Saat kita nge-resize, dia bakal ikut resize. Tapi kalau kita pakai frame, nah, ini elemennya dia tidak terganggu. Nah, di sini kita ingin si clip komponennya ini. Kayak gitu. Nah, kita bisa resize ini. Nah, kita balikin ke sini. Selanjutnya, kita grup mereka semua ini dengan namanya auto layout. Kalau misalkan kalian sudah tahu auto layout, itu buat apa namanya nge-stack si layoutnya ini secara vertikal. Jadi misalkan ada salah satu layout yang dia berubah, dia bakal ikut ke scale. Kayak gitu. Dia bakal ikut naik secara otomatis. Nah, ini salah satu yang bisa kalian lakukan dengan apa untuk menampilkan expandables. Ini bagian sini dihapus. Kalian duplicate yang ini. Terus yang ini bagian sini frame-nya kalian resize. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal set interaction-nya dari sini tarik. Pasang Smart Animate, jangan lupa. Terus dari sini juga, kalau misalkan dia diklik, dia bakal balik Smart Animate juga. Pakai Smart Animate juga. Nah, tinggal dibalikin sini home-nya. Misalkan dilihat, tuh. Simpel kan ya? Nah, next-nya kita mulai masuk ke yang agak susah lagi nih. Ini ke swipe action. Nah, jadi swipe action tadi komponennya swipe action kan ini dia kehapus, berarti otomatis elemen ini naik kan. Nah, dan yang ini dia menghilang ke samping. Nah, di sini kita pertama kita coba kerjanya itu dari bagian sini. Karena kita pingin si card-nya ini, si card yang ini nih, dia cuma muncul saat si card yang warna kuning ini di swipe atau di drag kayak gitu. Nah, aku pengen coba sedikit. Tapi pada saat dia di drag, dia bakal ketarik kayak gini, ya kan? Nah, di sini sama kayak tadi, aku grup dia tadi sebagai si frame, ya nih sebagai frame ya. Nah, sama kayak tadi, biar buat ngebantu nih, aku set di sini garis atas, ya kan? Di sini ini animasi pertama. Terus pada saat nanti dia si card yang kuning ini di swipe, hal seperti apa yang bakal terjadi? Nah, si yang card kuningnya ini dia bakal ke geser sampai sini, ya kan? Nah, nextnya kalau misalkan card ini sudah bergeser,
terus si istilahnya si tombol delete-nya ini diklik, dia bakal menghapus yang bagian ini. Dia bakal berarti komponen ini bakal hilang. Tadi kita geser sampai habis di layar. Yang ini kita naikin. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita pasang animasinya. Di sini kita pasang prototipenya. Nah, kita di sini klik bagian sini. Cuma jangan klik di frame-nya nih, dia nggak bakal mau gerak. Klik di bagian si rectangle kuningnya nih, atau yang mau di swipe. Kita klik di sini, kita arahin, connect sini. Nah, interaction-nya di sini, kalau misalkan default, dia bakal on tap. Di sini pilih yang on drag. Nah, bagian sini, kalau misalkan si tombol delete tekan, dia bakal ngarah ke sini. Ini biar supaya enak, kita arahin di sini supaya dia bisa balik ke awal. Nah, sekarang kita tarik yang bagian sini. Kalau misalkan dilihat, dia bakal kayak gini. Tuh. Oke. Nah, next. Wait, agak loading dulu. Oke, next-nya bakal ada si anticipation. Jadi si anticipation ini tadi, dia kalau misalkan dia di-delete, sebelum dia menghilang, karena tadi aku bikinnya ke kiri, ini aku ingin bikin dia ke kanan kan, supaya dia ada kayak, pada saat dia mau di-delete ke kanan, dia pergi ke kiri dulu. Ibarat kan kalian kalau misalkan mau mukul raket gitu kan, kalian nggak bakal langsung mukulin raketnya ke depan kan, bakal lemah. Tapi kalau misalkan kalian tarik dulu raketnya ke belakang kalian, baru lemparan ke depan, itu bakal lebih kencang kan. Nah, sebenarnya itu salah satu prinsip animasi namanya anticipation. Jadi pada saat si frame itu dia mau ke kanan, dia bakal agak ke kiri sedikit untuk ancang-ancang. Nah, di sini kalian lihat, di animasi yang ini tadi yang cuma 3 frame, aku tambahin lagi dia 2 frame tambahan. Jadi kayak ada satu, dia saat si yang kartnya ini dia bergeser ke kiri, dan dia, digeser ke kiri dan sebelum dia menghilang ke sebelah kanannya ini. Nah, kalau ini aku nggak bakal coba karena ini hanya good to have aja. Oke, next ini draggable bottom sheet. Ini tadi bottom sheet-nya dia bisa expand sebagai satu halaman detail. Nah, kita coba di sini. Nah, di sini kita mulai kerjanya dari yang bagian sini nih, dari si detailnya. Kita kerja dari end-nya. Kenapa? Karena kita bakal ngelakuin kayak gini. Nah, ini kalau misalkan kita tarik, nah ini kan dia sebagai komponen desain yang tersendiri kan untuk si bottom sheet-nya ini. Nah, kita satukan dia dalam frame. Nah, terus kita jangan lupa set constraint-nya supaya dia pada saat kita scale mengecil seperti ini, atau kalau kalian nggak mau di scale mengecil, dia cuma kayak gini aja udah cukup, kayak gitu. Tapi aku pengen ngatur scale-nya di sini, aku taruh kiri kanan, supaya dia saat di scale dia bisa ikut berubah. Cuma untuk si knobnya ini aku nggak mau berubah, jadi aku set ke tengah. Kayak gitu. Nah, ini jadi dia bisa ikut ke scale. Nah, next-nya di sini, ini end state-nya. Nah, initial state-nya aku tinggal istilahnya resize ini sedikit, ya kan? Habis itu aku turunin ke bawah. Nih, kayak gini. Nah, bagian sini masuk ke animate, pilih kita select ke sini, kita pilih on drag sama kayak tadi tekniknya on drag, smart animate dari sini si frame bottom sheet-nya set on drag ke bawah juga. Oke, on drag dan smart animate. Kita coba. Nah, jadi kita bisa lebih gampang daripada kita cuma klik terus dia naik kayak gitu. Ini kayak kita gabungin interaksi kontrol dari user, dia bisa nge-swipe dengan si animatingnya smart animate kayak gitu. Oke, next. Ini ada delay and entrance. Kalau misalkan kalian pengen muncul biasa, kalian bisa pakai animasi yang ini kan, apa namanya, datang biasa. Cuma untuk nge-simulate delay ini, itu kalian bisa caranya kayak gini.
Jadi yang komponen yang sebenarnya dia sejajar kayak gini, kalian set dia si jaraknya itu beda. Jadi pada saat dia datang, dia bakal datang di kecepatan yang berbeda kayak gitu. Nah, ini tekniknya sesimpel itu sih. Cuma bedanya kalau misalkan kita di InVision atau ProtoPie, misal kita bisa set ini manual dari kita sudah bisa set ini langsung di si animation-nya, di frame-nya. Nah, cuma karena Figma terbatas, jadi kita bisa pakai teknik yang kayak gini. Nah, ini aku nggak bakal cobain juga, kalian bisa cobain sendiri. Oke, next. Nah, ini scroll to. Nah, jadi saat kita pingin si halaman kita tuh nge-scroll ke halaman tertentu. Nah, jadi di sini, kalau misalkan kita biasa bikin halaman ya, karena kita bikin desain, itu biasanya yang scroll kita bikin panjang kan, kayak gini. Nah, daripada seperti ini, gitu kan, kita bungkus dia dalam satu frame lagi nih. Dalam satu frame yang halamannya seukur halaman layar, kayak gitu kan. Di sini aku pakai misalkan 6 pixel XL, 2 pixel 2 XL gitu kan. Berarti halamannya segini. Nah, berarti dia bisa di-scroll segini kan. Nih. Nah, nanti pada saat si scroll tuh, yang aku mainin adalah yang aku gerakin komponen dalamnya ini. Kayak gitu. Kalau misalkan kalian lihat, ini seperti ini. Nih, kayak gini. Nah, sudah cukup kebayang ya lah ya. Nah, kalau misalkan aku coba di sini, berarti dari sini, kalau misalkan aku asumsi kalau misalkan dia diklik di si gambarnya ini, dia bakal turun ke bawah. Bagian sini nih. Nah, tapi kalau misalkan diklik halaman di gambar ini, dia bakal naik ke atas. Nah, kalau misalkan kita coba, dia bakal turun ke bawah dan ke atas. Nah, ini salah satu cara buat nge-simulate scroll tanpa harus kita scroll. Oke, next. Ini ada parallax swipe. Nah, kalau parallax swipe itu konsepnya pada saat dia di swipe, mungkin kita praktek aja nih. Nah, jadi misalkan kita punya halaman ini deh, kita ambil dua aja deh. Nah, kita ada dua halaman ini. Nah, kita ada dua halaman ini nih. Nah, jadi di sini pada saat kita swipe, ya kan, kita swipe si kontennya ini, dia kontennya nggak cuma kayak cuma geser si konten induknya doang nih. Cuma kalau kayak tadi kita bikin si tab kan, dia komponen induknya kan yang goyang kan, yang berubah kan. Nah, kalau kita mau timbulin parallax effect, kita bisa mainin di si konten dalamnya ini, konten anaknya kayak gitu. Jadi kita seakan-akan si konten anak di dalamnya ini dan komponen induk itu dia punya animasi yang berbeda. Nah, kayak kalau tadi tab itu dia by click, ini aku coba by drag. Nah, dari sini ini walaupun induknya yang aku scroll, tapi aku bisa pilih anaknya, ya kan? Aku pilih anaknya di sini, terus aku pilih si on drag animation nih. On drag. Nah, terus bagian sini aku pilih anak bagian sini, dia on drag ke sana. Nah, jadi pada saat di sini kita coba. Nah, dia yang awalnya si konten lingkarannya itu kecil, itu dia bisa jadi besar. Sama begitupun sebaliknya. Kayak gitu. Nah, kalau parallax berarti kita bisa mainin konsep lain. Nah, misalkan kita kayak beda posisi, beda warna, beda rotasi, kita bisa mainin di situ. Itu konsep. Oke, next. Ini ada master detail. Jadi kita pengen dari si dari si gambarnya ini, kita coba lihat lagi. Nah, kita pengen dari si gambar yang di sini, ya kan? Gambar yang di sini, pas diklik dia bisa transisi ke gambar detail, kayak gitu. Ya. Nah, caranya adalah seperti ini nih. Nah, jadi kita punya initial state dan end state nih. Aku coba copy aja deh supaya nggak mengganggu. Nah, di sini nih pertama ini namanya rectangle 2 ya kan. Di sini saat kita lihat
Di sini namanya juga udah rectangle 2, berarti udah aman kan ya? Udah aman. Nah, pada saat di sini, kalau misalkan kalian lihat, ini di belakangnya dia ada komponen yang lain. Ada komponen yang semulanya ada di halaman utama, kayak gitu. Ya, sebagai satu halaman tersendiri. Nah, kita coba gini dulu ya. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah ini. Nah, jadi yang di halaman si utama ini, karena tadi kita pengen animasi gambarnya itu nge-scale, ya udah kita scale aja halamannya, ya kan? Si gambarnya ini. Kita scale, kita jadikan dia background, ya kan? Nah, ya kan? Nah, tapi kita pengen dia ada di paling atas, ya udah kita taruh dia paling atas. Itu. Nah, terus kalau misalkan dilihat tadi, ini dia si boxnya ini dia datang dari bawah. Nah, kalau datang dari bawah berarti kita harus set initial state-nya dia ada di bawah nih. Kita coba grouping yang ini. Nah, grouping di sini dia ada di sini tadi. Kan ada di sini. Nah, kita pengen dia datang dari bawah kan? Berarti di initial state-nya kita harus set dia posisinya di bawah nih. Turunin aja ke bawah. Datang di sini. Nah, kalau sudah kayak gini nih, tinggal set si rectangle-nya pindah ke sini. Terus misalkan kalau diklik si gambarnya ini, dia balik ke awal. Nah, kalau misalkan dilihat, kayak gitu. Nah, terakhir ini animasi yang sedikit fancy. Jadi di sini kita pingin si frame yang ada di halaman sebelumnya itu dia masuk jadi komponen di frame berikutnya kayak gitu. Nah, di bagian sini, nah karena si halaman ini dia bakal nginduk di halaman sini ya kan, dia bakal nginduk di halaman sini. Nah, jadi kita sama aja kayak kita masukin halaman induk ini kayak gitu. Kalau misalkan kalian lihat ini halaman yang ini itu dia ada komponen yang ini ya kan, komponen yang ada di halamannya. Terus di sini ada si komponen atau halaman dari yang halaman sebelumnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dalam grupnya itu dia sebenarnya ya isinya frame yang ini kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan aku coba hapus yang dari sini. Nah, berarti yang halaman ini aku duplikat ya kan. Ini aku duplikat, terus yang ini aku masukin dalam grup biar lebih gampang. Terus aku masukin ke dalam sini. Jadi dia ada kayak ada frame di atas frame. Karena kita pingin tadi ada satu frame dalam frame kan. Nah, kita tempelin di sini nih untuk end state-nya, ya kan? Nah, habis itu yang si frame yang ini tadi, yang grup ini kita copy ke bagian sini, kita scale. Nah, di sini scale-nya jangan di scale langsung kayak gini. Dia bakal ngerusak si rasionya. Kalau mau kalian nge-scale sekalian sama isinya, itu pencet K dulu, dia bakal masuk ke scale mode. Nah, kalian bisa scale tanpa merusak si proporsinya, si rasionya. Nah, ini bisa tinggal sesuaiin sedikit. Kan sudah di sini aman. Kalau misalkan dari scale mode balik ke mode yang biasa itu bisa klik V, masuk ke move mode. Nah, di sini move mode. Tadi masuk ke animasinya. Ini kalau misalkan diklik masuk ke sini, Smart Animate seperti biasa. Ini aku let's say ambil contoh yang ini. Kalau misalkan diklik, ya pindah ke sini. Smart Animate. Nah, ini kalau misalkan dicoba, nah bisa kayak gitu. Jadi dia kayak seakan-akan masuk ke dalamnya, kayak gitu. Oke, nah next, ini kan masih, pertanyaan kan ini masih, ini ya, dia halaman animasi-animasi terpisah kan. Ini dia masih sendiri, ya kan, terus ini juga masih sendiri, ini masih sendiri, gitu. Nah, masih kepisah-pisah kayak gitu. Nah, caranya gimana nih, supaya kita bisa ngesatuin mereka sebagai satu kesatuan aplikasi yang utuh, kayak gitu. Nah, kalian bisa cek di final result, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian lihat, setiap aku menghubungkan, let's say di sini contoh, ada halaman home, yang halaman utamanya ini, yang page, dia mau masuk ke detail gitu kan, ke sini, ke bagian master detail, itu dia ada satu halaman tambahan.
Nah, kenapa perlu satu halaman? Dari halaman yang ini, ya kan, dari halaman yang ini, dia itu kalau misalkan dia di halaman ini, dia bisa dianimasikan untuk yang ini. Kondisinya, kalau misalkan kalian lihat strukturnya di sini, dia ada frame, ada eclipse gitu kan. Ini dia kita masukin dalam frame supaya dependingnya gampang tadi. Tapi beda sama yang di sini. Kita ingin dia supaya bisa apa namanya nge-scale langsung tanpa harus mempengaruhi si frame-nya ini gitu. Ya udah kita bikin aja supaya dia sesuai sama screen yang ini ya kan. Kita bikin satu screen duplikat yang bagian sini ya kan. Yang bagian ini kita duplicate. Contohnya kayak gini. Ya screen yang ini aku duplicate gitu kan. Nah, terus bagian sini, coba perhatiin bagian sini. Ini aku ungroup semua nih sampai habis sampai nggak bisa. Nah, di sini tinggal disesuaikan sama yang ini. Ini rectangle 2, ini masuk ke rectangle 2, ya kan? Nah, ini tadi yang bagian bottom sheet-nya ada, kita masukin ke bagian sini juga. Dorong ke bawah. Kayak gitu. Nah, di sini gimana caranya kita bisa ada transisi dari sini ke sini tanpa kelihatan transisi yang ini tuh ada? Caranya adalah kita masuk ke bagian sini, ya kan? Kita frame bagian sini, kita pilih kalau misalkan dia di hover misal, atau aku pilih di on tap gitu kan, di on tap. Nah, aku pilih dia pindah ke sini, ya kan? Tapi supaya nggak kelihatan itu transisi, kita set ini instan. Ya kan? Kita set dia instan. Nah, di sini dia instan. Karena di sini ya, pada saat ini di tap, berarti dia seharusnya langsung ke sini kan? Tapi kita butuh si frame ini dia untuk bisa transisi. Nah, dari sini kita set delay nih. Kita pasang aja di sini after delay, ya kan? Anggap aja 50 milisecond, transisinya smart animate. Kayak gitu. Jadi pada saat sebenarnya yang terjadi, pada saat kita ngeklik ini, ya kan, yang seharusnya kita langsung ditransisiin ke sini, cuma karena susunan komponennya berbeda, ya kan? Daripada kita ngesusun ulang gitu, kita mending duplicate, terus kita pecahin yang ini, kayak gitu. Jadi yang terjadi adalah, kita dari sini, saat diklik dia kita langsung ke sini, dari sini kita pindah ke sini dulu, kita sesuaikan istilahnya strukturnya di sini, yang struktur komponennya sama yang di sini supaya bisa ke animate, baru masuk ke bagian sini pakai si delay, berarti dia di-trigger secara otomatis tanpa harus kita melakukan aksi kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, wait. Nah, jadi sini contohnya. Tadi, mana tadi? Nah, ini dari sini kita, tetap bisa lakukan swipe-nya di sini, ya kan? Nah, tapi saat ini diklik, kita bisa ke si master detailnya itu. Nah, konsep yang kayak gini kita terapkan di semua halaman yang ada transisinya tadi. Misalkan ini tadi, dari master ke detail, ya kan? Terus dari si master detail ini ke si draggable, ya kan? Ini ada susunan, kalau misalkan ada susunan agak beda, daripada kalian ngubah si susunannya ini, mending kalian duplicate terus samain dengan screen tujuannya ini. Ini kan, makanya tadi ini ada halaman ganda. Terus ini, di sini misalkan kita dari sini, dari mana ya? Nah, dari sini kita mau ada transisi ke sini. Kalau misalkan kita harus masukin ini, ya kita harus masukin yang ini. Tadi kita pakai teknik yang tadi. Kita masukin ini dulu ke dalam frame-nya ini, ya kan? Bakal berat, itu satu. Dan kita berarti harus nyesuaiin si halaman ini juga untuk dimasukin ke dalam frame. Yang ini berarti juga, yang ini berarti juga, dan yang lain-lainnya. Nah, daripada kayak gitu, kita bikin satu frame duplikatnya tadi. Ya kan? Nah, ini bedanya aku pakai well hovering, ini bisa juga well hovering. Kita pindah ke sini. Nah, cuma begitu ini diklik, dari sini diklik, dia bakal pindah ke sini. Kayak gitu. Nah, yang ini berarti yang tetap bisa ngesimulasiin tadi. Gitu. Oke. Nah,
terakhir, nah aku pengen ngeliatin nih, emang yang desain kayak gini diterapinnya kayak gimana? Ya, kalian udah sebenarnya udah sempat lihat ya di Instagram desain game kayak gitu kan. Salah satu contohnya adalah yang di bagian sini nih. Nah, jadi dari cuma sekitar si screen yang 7 screen ini, 8, 8 screen ini, pada saat kita jadikan animation gitu kan, kita masukin interaction-nya supaya lebih smooth. Nah, dia frame-nya jadi segini nih. Nah, karena kita tadi butuh frame-frame tambahan untuk nge-simulate si action-nya itu tadi. Nah, kalau misalkan boleh kalian lihat, kalau kalian yang belum lihat, nah jadinya bakal kayak gini. Nah, ini yang tadi, halaman awal, halaman utama, ya kan? Nah, misalkan kalian lihat di sini tadi, nah, ini dia untuk terhubung ke si master detail, ya kan? Halaman utama ini untuk menghubung ke si master detail bagian sini, dia ada satu halaman. Nah, berarti, jadi pada saat di sini kita transisinya bisa gampang. Bisa bolak-balik. Nah, untuk baliknya kita perlu satu halaman penghubung lagi kan. Nah, makanya di sini ada satu halaman penghubung lagi nih di sini. Nih, kalian lihat. Nah, terus tadi master detail, ya kan, masuk ke sini, ini ke draggable bottom sheet. Nah, ini masuk ke full screen. Bisa di drag and drag juga untuk nutupnya. Misalkan mau ganti ke tempat yang lain. Ini tadi. Ya, mungkin aku belum sempat jelasin ya bagian ini ya. Gimana caranya si drawernya ini dia bisa di swap kayak gini. Nah, mana kita lihat di bagian tutorial. Nah, ini tadi aku dari sini baru nyontohin satu kan. Dia belum nyontohin kalau misalkan dia ada lebih dari dua dan kita bisa swipe dia dari pinggir layar sebelah kanan ini. Kayak gitu. Nah, itu jadi seperti ini. Nah, ini tadi kita masukin kayak tadi ya sebelumnya, kita masukin si komponennya ini, ya kan? Dia di dalamnya ada si frame yang luarnya ini, ya kan? Nah, dia masuk ke dalam sini. Nah, untuk di bagian sini sama juga nih. Sama juga nih. Nah, di sini dia ada grupnya nih yang luar nih, ya kan? Masuk ke dalam si frame-nya. Nah, yang di sini, bagian sini juga ada. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah di sini kalau misalkan kalian lihat, nah, ini di sini dia ada ada area yang nggak kena si frame-nya ini. Kelihatan nggak nih di bagian sini nih? Nah, aku ada bikin rectangle nih di sini. Nah, rectangle ini yang gunanya untuk ditarik kayak gitu, untuk digunakan untuk ditarik di halaman si awal nanti kayak gitu. Nah, jadi pada saat kalian yang di halaman di sini, nah ini ada kelihatan garisnya nih. Nah, di sini itu dia ada halaman keduanya nih. Ya kan? Nih. Cuma dia ada drag ada rectangle-nya. Nih, aku coba lihat nih kayak gini jadinya. Nah, ini yang nanti fungsinya ditarik. Jadi kurang lebih kayak gini tampilannya. Nah, makanya pada saat kita bikin di bagian sininya, ini kita bisa narik bagian sini untuk munculin si halaman berikutnya. Gitu. Nah, terus ini terakhir, ini juga sama nih, ini swipe swipe action tadi. Ini juga aku bisa tambahin dia by si menunya, kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari si Figma kelemahannya dia, kalau misalkan dia dibuka di mobile ataupun di desktop, kadang juga masih rendah performance-nya. Mungkin itu sih salah satu kelemahan yang kurangnya, kayak gitu. Oke. Paling itu kalau dari sisi workshopnya, mungkin boleh coba dilanjutkan ke next slide-nya sebentar. Nah, ada kesimpulan sedikit. Masih loading ya.
Sorry. Nah, oke. Nah, ini aku ada sedikit kesimpulan ya. Pertama, kalau misalkan kita prototyping di Figma, mungkin ini ada beberapa yang nggak notice sih. Sebenarnya udah ada dari lama, cuma kalian nggak sadar kalau itu ada. Itu pertama direct navigation. Kalau misalkan kalian lihat tadi, ada beberapa yang aku navigation-nya dia pakai navigated to, ada yang pakai swap, ada yang pakai back, ada yang overlay. Mungkin kalau kalian udah pernah nyoba. Nah, gunain direct navigation supaya kalian bisa lebih fokus ke si flow-nya itu, biar bisa lebih ngesimulate real flow-nya gitu. Coba untuk gunain semua trigger yang ada sih. Jadi kayak tadi ada apa namanya? Ada hover, ada drag, ada tap. Nanti ada beberapa yang lain itu kayak mouse enter, mouse lift, habis itu ada touch up, touch down. Nah, itu kalian bisa cobain di situ. Terus kalau kalian bisa pakai overlay, nah itu salah satu fitur yang paling gampang dipakai dan sangat membantu. Bisa pakai overlay. Terus kedua, coba eksperimen sama si Smart Animate kayak gitu. Smart Animate sebenarnya kalau kalian pakai itu sudah sangat cukup untuk kalian bikin beberapa animation yang dribble style kayak gitu. Nah, terakhir, buat kreatif, latihan dan dicoba lagi dan dicoba. Oke. Nah, ini terus kemarin pada jadi bikin mockupnya itu sadly hanya available untuk kan bisa kalian bisa gratis, cuma bedanya ada labelnya doang kayak gitu. Nah, buat yang kepo bisa langsung dicobain aja gitu. Kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab kali ya. Kak Anu. Slide-nya mana? Oke, gimana tadi kesannya nih? Lumayan kompleks ya interaction yang bisa dibikin sama Figma. Buat yang mau tanya langsung aja ke link ini. Nanti kita bakal pilih kali ya yang pertanyaan yang banyak slide, yang populer. Kita tunggu dulu ya. Kayaknya udah ada yang masuk ya pertanyaannya. Boleh di vote mungkin mana kira-kira pertanyaan kalian paling bagus. Oke. Bagaimana bahwa animation yang kita buat bisa di-develop sama developer? Nah, sebenarnya ini boleh kan mungkin boleh bantu jawab. Gue coba jawab. Kita sebenarnya kalau bikin produk kan butuh kolaborasi ya. Sebenarnya kita pasti apa ya? Ngobrol sih, sebenarnya kita bangun relationship dulu yang bagus sama developernya. Jadi jauh sebelum kita negosiasi ngasih deliver desain, kita juga punya empati juga gitu ke developernya. Kita perlu dengar juga kayak limitasi yang dia punya, kayak apa kesulitan yang misalnya dia kalau kita ajuin desain animasi yang kayak gini tuh ada kendalanya apa, kita dengerin juga gitu. Nah, selain itu build relationship yang bagus biar developernya juga apa ya, kalau orang udah akrab mereka juga bisa welcome gitu kan, karena kadang-kadang developer juga mereka nggak ngerasa interaction itu penting, jadi kayak mungkin tanpa interaction menurut dia aplikasinya bisa jalan gitu kan. Kalau developer biasanya kan apa ya, thinkingnya masih kayak gitu. Nah, kita juga perlu kasih apa ya, background yang clear ya sama tujuan kita pakai interaction itu untuk apa, kayak alasannya kenapa kayak gitu. Jadi developer juga punya knowledge, oh ini impact buat user kita kalau kita pakai interaction ini bakal kayak gini loh, kayak gitu. Kalau bisa sih kasih data juga, hasil usability testingnya,
Jadi kalau misalnya developer pas ngelihat animasi yang kita present, mereka tuh udah tahu, oh ternyata impact buat usernya bagus kayak gitu, engage-nya bagus. Jadi mereka juga misalnya anggaplah animasinya sulit gitu ya, mereka mau untuk research gitu. Ketika developer udah punya willing to research, nah itu udah enak, sebenarnya tinggal tektokan, kita ngobrol lagi kayak mereka punya limitasi nih, oh nggak bisa di bagian sini gitu. Nah kita bisa cari tweak lagi nih animasi kita. Jadi jangan kemana-mana juga, kita pengennya animasi kita begini nih, developer harus bisa gitu. Jadi sama-sama. Oke. Terus jangan lupa benchmarking. Biasanya kalau gue ya, kalau di kantor itu benchmarking itu buat ngebuktiin aja sih kalau misalnya ada loh aplikasi yang udah bikin animasi kayak gini dan dia berhasil gitu. Nah, kalau udah ada benchmarking, biasanya juga developer susah tuh ngelesnya tuh. Nah, gitu sih jawaban gue. Raffi mungkin mau nambahin? Oke. Paling kalau misalkan nambahin ya, pertama ini sih, satu, ya tadi benar kata Kak Anur, harus benchmarking dulu ya, communication ke si developernya. Jadi, kita tahu kapabilitas dari developernya. Terus kedua, tadi benchmarking buat make sure kalau kita kasih tahu ini possible loh dibuat kayak gitu. Jadi kita bisa aja berimajinasi, cuma teknologi itu kan ada batasnya. Nah, kita ya Indian pasti bakal ada sih, cuma mungkin belum sekarang kayak gitu. Nah, itu harus komunikasiin kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan gimana supaya bisa di hand off-nya itu, kalian pertama bisa set apa namanya? Bisa set kasih requirement-nya, jadi kayak animation-nya apa, isinya seperti apa. Nah mungkin ini ntar sharingnya seharusnya lebih bagusnya sama Kak Rizky sih, mengenai requirement desain kayak gitu. Nah cuma kalau misalkan salah satu tools yang paling gampang itu, kalian bisa coba pakai prototyping tools yang emang advanced prototyping tool, misal contoh kayak Framer itu bisa, atau kalian bisa animation-nya itu pakai si Lottie Animation. Nah itu di beberapa tools kayak Figma sama apa namanya, sama Sketch itu sudah sudah bisa pakai si Lottie files ini. Dan untuk dari sisi developer dia juga bisa langsung integrate si animation-nya pakai si Lottie. Oke, next apa tuh? Yang baik nggak Kak, kalau lihat dulu lucu-lucu tapi jarang nemuin yang app yang ada. Kenapa ya? Karena di developnya susah. karena mungkin gini sih, kalau menurutku ya, fancy animation itu it's good to have kayak gitu kan. Jadi kayak itu bagus kalau misalkan emang salah satu prioritas utama dari produkmu adalah itu kayak gitu. Tapi misalkan kalau untuk produk yang istilahnya untuk kaum awam kayak gitu kan, biasanya dia interaksinya ya minimal aja kayak gitu. Atau sebenarnya kalau kalian notice nih, mau ngeliat micro interaction di mana, itu kayak di Grab, di GoFood, itu kalau kalian lihat detail pada saat kalian menghapus menghapus keranjang, makanan di keranjang, itu ada micro interactionnya di situ. Nah, itu micro interaction itu kayak ini sih, kayak angin sih, jadi kayak nggak kerasa tapi penting kayak gitu. Banyak kok, tapi nggak se-fancy yang kalian lihat di Dribbble sih emang. Gitu. Emang makanya desain itu harus bisa jadi dua desainer sih, yang lebih ke dribbleist atau yang emang lebih fokus ke functionality and usability. Nah, terserah kalian mau jadi yang mana. Gitu. Oke, next. Alternative tools Proteto di Windows. Blender. mungkin ini sih Irfan bisa sedikit sharing sih buat yang ini. Nah, gimana Van? Kemarin Van, habis ngumpek-ngumpek Van. Nah, jadi kemarin kan aku habis download Blender gitu kan. Jadi kalau mungkin di Mac ada Rotato ya. Jadi dia bisa ngasih mockup. Habis itu ntar ada preview 3D-nya gitu dari HP-nya gitu kan. Nah, kalau di Windows gimana? Nah, jadi aku kemarin nyoba ngakalin pakai Blender gitu. Jadi aku download kayak 3D model iPhone gitu, terus materialnya aku kasih video yang interaksinya itu. Sebenarnya flow-nya sama aja, kayak gitu sih. Cuma mungkin agak sedikit ini sih, harus hands-on dan belajar si 3D modelingnya itu. Cuma kalau bedanya kalau di Rotato kan
kita tidak perlu ngurusin dari sisi 3D modelingnya kan, kita hanya fokus ke sisi Iya. showcasing gitu. Kalau kalian mau effort lebih sedikit belajar 3D modeling, I think Blender it's a good choice kayak gitu. Betul. Oke, next. Apakah penamaan layer di Figma harus unik biar interaksi kayak nyampur kayak di Principle App? Iya, kalau misalkan animasinya mau kalian animate. Nah, simpel jawabannya itu. Ini produk desainer di Tokopedia dibuka kapan ya Bang? Iya. Aku nggak mau jawab ini. Tidak berwenang untuk menjawab sih. Mungkin kalau nanya-nanya baik ini sih apa sih personal aja. Entah tanya ke Rizky atau tanya aku lah kayak gitu. Bagusnya off the record sih ini. Entah repot sama ya gitulah. Oke. Next. Untuk implementasi delay entrance berarti kalau page itu bisa diakses dari bottom navbar, konten yang mana tuh bilangnya? Konten mau di delay harus ditaruh di semua page. Iya, enggak juga. Kalian tadi bisa pakai teknik yang apa sih aku terapin tadi. Jadi daripada kalian masukin si konten yang mau di delay itu di semua halaman gitu kan. Mending kalian bikin satu halaman transisi yang ngeduplikat dari sisi itu kayak gitu. Daripada kalian harus ngeduplikat semuanya atau kalian masukin di semuanya. Itu ntar bakal bikin berat si animationnya juga sih. Kayak gitu. Jadi duplicate satu yang dimana di situ ada komponen yang mau di delay, ya kan, buat di entrance. Nah baru itu kalian tiap kali ada komponen dari screen lain mau masuk ke halaman itu bisa lewat si halaman duplikat itu dulu kayak gitu. Oke, mudah cukup menjawab ya. Nah terus next, dalam interaction design itu termasuk UI atau UX-nya. Jika kita sebagai pemula yang belum ada pendapat ini prototyping, pilih yang mana? Gimana ya caranya? Mungkin ini sama kayak tadi sih, balik ke pertanyaan awal, seberapa pengennya kamu dan seberapa butuhnya, kayak gitu. Karena aku sendiri, aku starting dari Figma sih, kayak gitu. Aku starting dari Figma aja, ya udah didalamin aja di situ. Ternyata prototyping di Figma sudah bisa cukup jauh kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian pengen nyoba yang lebih advance, aku saranin either itu Framer atau InVision Studio. Tapi aku saranin lebih ke InVision Studio dulu. Soalnya dia lebih ke interaction desainnya lebih di situ lebih dapat. Kalau Framer itu lebih ke prototyping kayak gitu. Oke, next. Dari semua teknik itu handoff ke animation ke developernya kayak gimana? Nah, tadi bisa by dokumen requirement dokumen, kalian bisa jelasin animasinya kayak gimana, waktunya berapa di dokumen, dan juga isinya, time-nya kayak gitu. Atau kalian bisa langsung tunjukin si si prototype-nya aja dulu kayak gitu. Begitu. Karena fungsinya dari handoff itu sebenarnya adalah kamu bikin si orang yang di handoff, either itu istilahnya PM gitu kan, stakeholder atau developer. Tujuan dari handoff itu adalah mereka mengerti konteksnya ini desainnya seperti apa kayak gitu. Mengenai pengerjaannya kayak gimana itu balik lagi terserah mereka. Maupun kalau typing yang akan fitur handoff biasanya juga dari developer nggak langsung tidak semudah code-nya langsung di copy paste kayak gitu. Tapi memang harus ada beberapa yang di tweak kayak gitu. So it doesn't really matter kayak gitu. Yang penting kamu kasih orang yang di handoff itu mengerti konteksnya kayak gitu. Bisa lewat dokumen, bisa lewat jelasan, bisa langsung kalian tunjukin aja. Oke, next, apa penamaan komponen harus sama? Iya, harus sama. Jelas. Ada standar nggak sih untuk waktu pengerjaan project desainnya? Semisal dengan skop pekerjaan yang tadi dipakai buat workshop. Maksudnya gimana ini pertanyaannya? Ada standar nggak sih? Mungkin boleh ini yang nanya boleh jelasin dikit mungkin maksudnya gimana? Atau di chat lah nggak apa-apa. Ada standar nggak sih untuk waktu pengerjaan proyeknya, semisal dengan skop pengerjaan tadi? Mungkin kalau aku mencoba menjawab dari pertanyaan yang ada, gitu kan.
Kalau scope project itu biasanya tergantung dengan si requirement projectnya sih. Jadi kayak balik lagi tergantung yang punya project kayak gitu. Desain. Sama tadi apa namanya? Waktu pengerjaan desain itu, kalau ini aku ngerjain itu kebetulan aku ngerjain desain yang kemarin, yang kalian lihat di story atau di Instagram Design Jam, itu yang ngerjain 2 orang tuh. Aku dari sisi wireframing-nya sama interaction-nya, si Irfan itu yang ngerjain UI-nya. Nah, Irfan ngerjain UI-nya 2 hari, aku ngerjainnya ngerjainnya dia 1 hari, 1 malam deh, lebih kayak 1 malam. 1 malam, nah aku ngerjainnya juga 1 malam. Nah, tapi kalau misalkan untuk prototype desain yang emang buat showcase itu biasanya simpel sih, cepat. Tapi kalau misalkan kalian bikin desain yang untuk produk itu biasanya lebih lama lagi karena banyak konsiderasinya kayak gitu. Benar. Mungkin mudahan menjawab sih. Terus next, video prototypingnya dipresentasikan seperti di Dribble, biasanya dibuat di mana ya Kak? Atau efek kah? Biasanya kalau di Dribble iya pakai After Effects. Tapi kalau aku kurekam sih biasanya. Kalau misalkan, karena aku nggak bisa pakai After Effects dan karena After Effects berbayar. Oh, menjawab. Sip. Oke, next. Mengapa ya waktu di drag ke kanan dia nggak bisa balik lagi ke kiri kalau udah dilepas? Kalau masih ditahan masih bisa-bisa aja. Cuma kalau pas dia dilepas dia nggak balik lagi. Iya kayak gitu. Karena dia balik apa sih namanya? Karena dia stuck itu. Kalau kamu mau ke kanan lagi atau ke kiri lagi, kamu tambahin drag dari yang scene dragnya itu ke halaman utama pakai control dragnya tadi itu, kayak gitu. Berarti jawaban singkatnya kamu perlu tambahin 1 interaction lagi di situ. Oke, next, desainnya bisa langsung diekspor ke XML di Android Studio nggak Kak? Susah. Susah sih. Ini nggak semudah itu sih, nggak gitu. Oke, next, selain Rotato bikin mockupnya di mana ya? Bisa coba Blender atau bisa coba apa sih namanya? Factory 3D. Nah, bisa dicoba. Rasanya Factory 3D itu ada pluginnya buat Figma, bisa dicobain aja. Factory. Aku tulis di komen ya, Factory. Nah, mungkin bisa coba itu deh. Itu web based sih, jadi lebih universal. Cara make sure antar tim desain dan tim developer. Komunikasi, ya nggak Kak Nur? Ya sih, intinya komunikasi sih. Sama sih harusnya. Tim developer sama tim desain itu biasanya sangat kurang komunikasi. Dan biasanya mindset mereka sangat beda sih. Tim desain itu biasanya sangat pengen explore, dan tim developer itu biasanya pengen yang gampang aja dikerjainnya, dibikinnya, kayak gitu. Nah, itu komunikasi sih. Ya, tadi apa yang bisa dan apa yang nggak bisa. Kayak gitu. Itu kunci paling utama. Ya. Jangan lupa next. yang bagus. Next, related nggak menurut Mas untuk prototype-nya dan full animate-nya untuk full aplikasi yang kompleks dengan durasi yang nggak bisa dibilang lama. Related nggak menurut Mas untuk buat prototype dan full animate untuk full aplikasi yang kompleks dengan durasi yang bisa dibilang lama. Bisa, ya kalau emang perlu waktunya lama, ya nggak apa-apa. Tapi tadi sih balik kalau misalkan kalian kebutuhan kebutuhan bikin prototipe itu buat apa? Kalau misalkan untuk di showcase, let's say ke klien atau emang mau bikin showcase desain di Dribble gitu kan, nggak apa-apa, ambil waktu yang lama dan pixel perfect kayak gitu. Kalau misalkan prototipenya itu cuma buat validasi ide atau flow, itu cepat lebih baik sih. Nggak harus di animate, tapi yang penting di klik bisa pindah. Tapi kecuali memang ada beberapa fitur yang dia perlu bantuan interaksi untuk menunjukkan fiturnya itu kayak gitu misal. Nah, itu perlu sedikit effort di si animation-nya kayak gitu. Misalkan kayak misalkan kayak swipe action kan, mungkin kayak dia diklik tapi dia geser kan. Dia emang harus bisa lihat swipe buat
lihat user itu mereka intuitif nggak sih nge-swap menu kayak gitu tuh. Kalau mau nge-delete dia bakal nge-swap ke kanan atau ke kiri kayak gitu. Oke, next Kak, kasih tips singkat dong untuk bisa tembus intern atau kerja jadi UI UX designer di Tokopedia atau startup company lainnya. Ini nanti jadi bahan event berikutnya nih. Nah, jangan di spoiler. Nah, kalau misalkan mau tahu tipsnya kayak gimana, stay tune aja di desainjam.id. Biar penasaran. Gratis kok, gratis. Kita prinsip pasti gratis. Terang-terang. Mantap. Oke, next. Untuk Figma ini, kita bisa share link prototype untuk user coba nggak? Kalau bisa, apakah ada fitur untuk user komen atau kasih feedback? Bisa. Udah, jawab deh tuh. Jawab semua tuh bisa. Oke, next. Karena nggak bisa balik lagi, udah hapus itu udah tadi. Desainnya bisa langsung ekspor, udah. Potato, udah. Biasanya ngerekam screen pakai apa, Kak? Aku biasanya pakai screen record, biasa bawaan laptop. Atau pakai, kalau misalkan mau yang browser base, kalian bisa coba namanya Loom. Loom gini. Nanti bisa coba itu. Okay, next. Nanya Bang, dalam prototype Figma ini, tugas UI sudah jelas. Kalau UX kayak gimana? Nah, mungkin kalau UX lebih fokus ke ini sih, interaction-nya sih. Kayak apa ya? Bahkan kalau misalkan di alur kerjaku yang tadi aja sama si Irfan buat ngerjain prototipe yang showcase di Instagram, itu dari aku ngedefine emang interaction-nya seperti apa. Karena dari aku biasanya dari UX ya kan, dari UX itu ada goals, kita pingin swipe-nya bisa kayak gini, kayak gitu kan. Nah, kenapa? Karena ya supaya usernya bisa ngasih visual pleasing kayak gitu. Nah, impact-nya di situ. Jadi animation itu nggak cuma penting untuk dari sisi UI secara indah, tapi juga dari sisi UX-nya juga harus concern apa impact yang bakal dihasilkan ke user kita kayak gitu. Nah, jawaban singkatnya itu paling kayak gitu. Oke, next. Tadi ada yang nanya videonya diupload ke YouTube ya. Kalau aman, mudahan aman sih. Tanya Irfan tuh. Oke, next apa nih? Kepo nih, berapa persen Kak ada hasil tim desain biasanya yang bisa di-develop atau diterima sama tim developer? Seperti tempatku nggak sampai 60-70% bisa terwujud. Kalau nanya berapa persen, pasti tiap tempat beda-beda sih. Belum lagi juga tingkat seberapa ketatnya mereka harus mengerjakan desainnya kayak gitu. Ada beberapa tempat yang kolot banget kalau misalkan yang desainer yang ngomong developernya harus bisa jadi dukun untuk kerjain desainnya kayak gitu. Tapi ada beberapa tempat yang lebih ke tech base misalkan. Kalau desainnya bikinnya AAA gitu kan, tapi developernya biasanya cuma A, ya udah cuma A kayak gitu. Mungkin nambahin juga ya, Raf. Kalau apa tadi tanyanya diterima sama jadi nggak cuma langsung desainer ke developer juga kali ya, kalau misalnya mau minta bisa di develop gitu. Mungkin kita juga kolaborasi sama si product manager atau mungkin tech leadernya sebelum ke developer PIC-nya langsung. Biasanya kalau sama desainer kan mereka kayak mungkin ya nggak merasa gimana ya, kayak belum terlalu penting banget gitu. Nah, kalau misalnya yang ngomong itu udah dari product manajernya atau sampai tech lead-nya, mereka udah agree dulu sama requirement yang mau kita buat nih, ada interaksinya kayak gini-gini. Nah, biasanya developer juga mau ngikutin gitu. Karena emang kaitannya sama dari product manager sama tech lead-nya yang notabene adalah handle atau ownership di produknya itu. Kayak gitu sih dari gue. Lanjut, Prof. Oke, nah lanjut next pertanyaannya mana nih? Aku bingung nih. Screen-nya kemana-mana. Yang mana? Oke. Berarti yang ini ya, interaction itu dibuat keren cuma biar user senang. Maksudku apa nggak ada alasan lain kalau dilihat dari sisi psikologis usernya itu. Ini seperti yang dijelaskan Kak Anwar tadi di awal. Atau kalau misalkan kalian kurang lebih paham lebih in-depth lagi, kalian bisa tonton videonya videonya Pablo Stanley yang aku masukin di slide itu, yang aku ada bikin yang ada slide graph itu, aku ambil dari slide-nya Pablo Stanley, head of design-nya InVision Studio.
Nah, dia ngejelasin lebih lebih lanjut sih mengenai micro interaction itu buat apa. Nah, cuma kalau misalkan aku jawab singkat di sini, ada concern-nya supaya bisa, contoh paling simpel itu untuk nge-guide mata user lah kayak gitu. Jadi pada saat ada sesuatu yang bergerak, kita bakal lebih tertarik untuk mengarahkan mata kita ke situ kayak gitu, lebih menarik karena kayak gitu. Nah, biasanya contoh simpel adalah untuk, nah, dijelasin deh kayaknya. Nah, ya, nah itu. Makasih. Nah, intinya apa sih bisa lihat intinya banyak alasan lain dan itu juga bisa pengaruh ke experience usernya juga kayak gitu. Buat detailnya bisa lihat slide Anur tadi atau bisa tonton presentasinya Pak Rustandi yang aku cantumin di slideku kayak gitu. Oke, next. Ini tadi kalau bisa nambahin engagement yang tadi gua tulisan juga sih. Misalnya bisa diukur juga sih kayak bikin satu interaction di button, kita bisa ukur engagement atau jumlah CTR dari button itu sendiri nambah apa enggak sih kayak gitu. Lanjut. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Boleh coba scroll ke bawah dikit. Mana nih, kamu mau pilih yang mana pertanyaannya yang keren, yang epic? Mana nih, dari mana? Yang belum. Ada yang nanya UI design ini, untuk UI design portfolio. Seperti apa aja, Mas? Ini materi nanti di event berikutnya, tunggu aja. Pokoknya nanti masalah gimana cara masuk kerja, gimana cara masuk Nikon, gimana cara bikin portfolio, nanti bakal masuk ke event berikutnya. Kak, bahas constraint pada Figma dong untuk desain responsif. Nah, itu satu topik kayaknya sayang deh. Nanti coba dicariin tahu lain deh. Oke, coba scroll lagi dong, satu lagi ke bawah. Lagi. Nah, oke. Paling itu sih untuk dari pertanyaan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, boleh ditanyain di grup penggiat desain atau di Design Jam. Kebetulan aku ada di dua-duanya sih. Jadi kalau misalkan aku bisa ngejawab, ya bakal sebisanya untuk ngejawab lah kayak gitu. Atau kalau misalkan kalian suka bikin desain gitu kan, terus ada bikin studi kasus gitu kan. Boleh kalau misalkan mau kritik dan sarannya bisa kalian drop aja di di grup Design Jam gitu kan, atau kalian bisa PM aku langsung. Nanti kalau aku sempat, aku bakal sempatin dikit untuk kasih review dan kira-kira kasih kritik improvementnya kira-kira yang kayak gimana kayak gitu. Bakal dengan sangat senang hati membantu. Oke. Next, aku bisa screen dulu ya. Ini ada titipan sedikit nih. Oke, kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke nih. Oke, so apa yang harus dilakukan setelah ini? Pertama, follow @designjam.id sama @penggiatdesain di Instagram. Terus kedua, join grup Telegram kami. Terus yang terakhir ya terus belajar. Bisa diskusi, bisa nanya, bisa pamer, bisa apapun kalian di grup Telegram itu. Sharing lah intinya, berkomunitas. Terus terakhir, ini ada challenge nih buat kalian, ya kan? Supaya workshopnya ini tidak hanya jadi workshop, dan supaya malam ini kalian ada kerjaan di malam minggu kalian yang sepi. Ini ada cari salah satu shot di Dribbble yang ada interaction kerennya. Menurut kalian terserah yang mana. Nah, terus coba recreate di Figma. Boleh hi-fi yang kayak tadi, kalau misalkan aku desain yang tadi yang terakhir, yang sudah bagus, atau cuma block frame yang kayak cuma di tutorial kayak gitu. Terserah yang mana, karena yang kami pengen lihat itu dari sisi interactionnya dan prototypingnya sih. Bisa post di Instagram, tag @designjam.id dan @penggiatdesain. Terus tambahkan hashtag @FigmaHackChallenge dan hashtag #MadeWithFigma kayak gitu. Nah, nanti bakal dipilih
3 desain terbaik untuk dipamerkan ke khalayak ramai. Kayak gitu. Oke, mungkin dari aku itu, dari Kak Anur, Kak Rizky, mungkin ada yang mau ditambahkan dari teman-teman penggiat desain? Udah sih kayaknya ya, udah cukup juga dari kita. Oke, kalau gitu, Siap, pasti upload thank you banget semuanya udah ikutin event kita. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa terus bikin event yang bisa berguna buat kalian semua juga. Nanti, oh iya, Nisa, udah ada form buat feedbacknya, Nis? Belum sih, nanti kalau di blast ke email deh. Iya. Oke, udah conclusion-nya kali ya. Iya. Jadi buat kalau dari gue sih tadi micro interaction intinya sih jangan cuma desain yang bagus atau menurut kita itu cantik gitu ya. Dipikirin dari engagement usernya kayak gimana, terus impact dari yang dirasakan user tadi kayak gimana gitu. Mungkin dari Raffi mau nambahin? Udah sih, cukup kayaknya. Oke. Oh, deadline-nya. Deadline-nya mungkin kita set ini kali ya, sampai hari Minggu. Ya, Kak Rizky. Kayaknya kecepatan ya, Raf? Ya, boleh lah, Senin deh. Senin. Biar pada mingguan dulu. Ya, bareng. Oke, sip. Senin pagi. Ya, Senin pagi. Oke, kalau gitu semuanya. Buat yang ketinggalan materinya, nanti bakal di-share lagi barengan sama feedback form. Nanti bakal di-share Figma filenya dan slide-nya kok. Tenang. Oke, sip. Thank you. Thank you semuanya. Thank you semua. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This always stays with me like a heart singing.